Oke Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Inside. Nah di video kali ini gue akan bahas beberapa hal yang lagi rame banget, lagi penting untuk kalian ketahui. Yang mana ada gas air mata yang kadaluarsa, terus ada polisi di Malang yang sujud, minta maaf, dan banyak hal lainnya akan gue bahas di sini. Gue akan singgung itu nanti di akhir-akhir video. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tahu, lu pasti nanya di sini, baju lu keren bang. Legend Ismet Sofyan. Dan ini gue ada ini juga. Ada apa? Shawlnya. Ini keren banget. Kualitasnya ini berat kalau dipegang. Jadi lo keren banget. Bahannya bahan premium berkualitas. Ini gue pakai terus karena gue suka banget sama jenis bahannya. Lo kalau mau dapetin ini, ada nama Instagramnya _Joners. Atau gue taruh linknya nanti di deskripsi di bawah. Jadi kalau lo mau beli, lo lihat deskripsi gue. Lo klik, lo DM aja dia. Dibalas cepet banget itu. Sohib gue dia. Jadi lo banyak, nggak cuman ini, koleksinya ada banyak banget. Jadi lo lihat aja ke situ. Oke, selain itu gue juga ada channel yang channel gue Ilan Alkatiri namanya. Gue di situ bahas tentang bola timnas Indonesia dan sepak bola Eropa, tapi video-video short, video-video pendek yang di bawah 1 menit. Nggak kayak ini kan panjang videonya. Gue di situ hanya bahas video-video pendek aja. Jadi lo bisa bantu gue juga, dukung gue di situ. Gue taruh di deskripsi juga namanya, ntar gue kasih linknya aja. Ntar lo klik, lo tonton video-video gue, lo subscribe juga. Itu banyak informasi yang apa, yang lagi update gue infokan di sana. Selain yang Persija Jakarta jadinya. Oke, gue akan bahas perlahan demi perlahan. Jadi pemain Persija Jakarta, gue mulai dari Persija. Pemain Persija Jakarta sedang diliburkan seperti yang kalian udah ketahui. Oke, belum tahu sampai kapan dia dipanggil lagi, tapi sekarang diliburkan. Tapi nggak cuma libur terus istirahat di rumah, dia dikasih PR. Kalau kata sekolah itu dikasih PR. Jadi lo tetap mesti latihan. Kalau dulu ya, seingat gue musim kapan itu gue lupa tuh tahunnya, tapi dulu pernah ada latihan di rumah. Dia tuh kayak setor video di Instagramnya masing-masing. Terus nge-tag Persija. Kalau nggak salah olahraga di rumah atau apa gitu. Kayaknya zaman pandemi deh itu. Jadi dia pada latihan di rumah masing-masing, ada yang lari, ada yang ini segala macam. Nah di post, nanti sama Persijanya di post latihan dia. Mungkin sekarang juga kayak gitu, cuman menurut Otavio Dutra belum ada program latihan yang diberikan ke pemain. Mungkin dalam waktu dekat ini. Otavio Dutra juga kan udah mulai sembuh, dan dia berlatih masih di rumahnya. Terus ada juga Hanno Behrens yang kemarin upload di story-nya yang dia latihan, itu orang lucu banget. Dia bilang latihan di hutan. Pakai bahasa Indonesia tulisannya. Jadi dia kayak latihan, cuman pemandangannya itu kayak hutan gitu. Jadi dia bilang latihan di hutan. Keren itu orang. Oke, gue mau lanjut setelah itu. Ini nggak banyak banget berita tentang Persija. Gue cari-cari juga nggak ada berita karena libur juga, match nggak ada. Jadi gue agak bingung memberitakan ke kalian. Tapi gue akan singgung masalah nasional kita aja. Jadi kalian dapat informasi selain tentang Persija, tapi tentang berita sepak bola nasional kita. Oke, yang kedua adalah pemain U20 dipanggil timnas lagi untuk persiapan Piala Asia dan Piala Dunia. Gila ini. Jadi pemain kita ada sekitar 11 orang itu diproyeksikan akan bermain di Piala Dunia Junior. Itu ketemu Brazil, ketemu Prancis, ketemu Italia. Waduh, ngeri juga sih itu. Zaman dulu aja Lionel Messi itu dia top skor Piala Dunia Junior. Namanya langsung meledak sampai sekarang. Nah ini pasti ada pemain yang sejenis Lionel Messi di Piala Dunia sekarang. Lawannya pemain-pemain kita. Mudah-mudahan kita bisa menyaingi pemain-pemain Eropa ini. Berat memang. Di Asia aja kita lawan tim-tim, kemarin lawan Malaysia aja kita agak kesulitan. Apalagi kita ketemu Jerman, ketemu Brazil, ketemu Italia. Waduh, gue gak berani memprediksi itu. Cuman gue optimis, tapi gue nggak yakin Indonesia akan banyak berbicara di Piala Dunia ya. Kecuali dengan dukungan dari tifosi Garuda atau La Grande Indonesia, Ultras Garuda itu ngedukung gila-gilaan. Mungkin pemain-pemain kita bisa semangat dan mengalahkan Eropa. Amin, mudah-mudahan. Oke, siapa aja pemainnya? Pemainnya adalah Afrianto Nikaniko Naki-Naki. Jadi dia dipanggil timnas. Ada Cahya Supriyadi, ada Doni Tripamungkas, Frankie Mamamia Misa, Ginanjar Wahyu Ramdhani, Ramadhani, ada Muhammad Ferrari yang lagi ngebut, ada Reza Aditya, gue gak tahu siapa, ada Ahmad Maulana Syarif, ini pemain EPA ini semua nih.
Ada dia Syahid Al-Hawari namanya. Oke, ada Muhammad Raihan Putra Utina. Ini namanya nggak asing lagi ya. Ada Teguh Reza Fahrezi. Tapi yang dikirim hanya 9 oleh Persija. Ada 2 yang nggak dikirim. Itu yang pertama adalah si Reza Nugraha karena cedera. Dan ada Cahya Supriyadi karena masih cedera yang pas dia membela timnas kemarin ini. Jadi 9 orang yang dikirim yang padahal Sintayong mintanya 11. Dahsyat luar biasa ini. Kita patut bangga karena pemain kita ini cukup banyak yang dipanggil oleh timnas. Lu bayangin kalau misalkan 11 ditaruh di tim inti udah jadi tim itu. Luar biasa, keren banget. Oke, selesai masalah itu, gue mau lanjut ke masalah nasional kita yang lagi menggemparkan, seru banget. Gue menyinggung dulu sedikit, gue baru upload di Instagram gue mengenai PSSI yang punya utang ke Bali United. Itu gila banget sih buat gue. Jadi PSSI punya utang ke Bali United. Gue gak ngerti gimana caranya, tapi itu gak lazim dilakukan. Soalnya apa? PSSI sama Bali United ini nggak boleh bisnis aturannya. Masa iya? Masa PSSI minjem duit ke Bali udah nggak masuk di akal? Udah nggak usah kita bahas, pusing kepala gue ngebahasnya. Oke, gue mau ngabarin tentang Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Muhammad Irawan alias Iwan Bule tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi dipanggil satu tim, semua pengurus PSSI dipanggil, bahkan datangnya pun pakai bis dia. Jadi banyak, nanti dia akan dipanggil TGIPF, nanti dia akan dipanggil sama mungkin anggota dewan yang akan manggil dia, banyak banget. Jadi emang PSSI sekarang pusing palanya karena dia dipanggil sana sini untuk menjelaskan kronologinya. Karena PSSI juga bikin tim independen, TGIPF ada, terus dari Aremania bikin tim independen, banyak banget. Jadi temuannya akan konkret, akan lengkap kalau gue ngelihatnya seperti itu. Lanjut yang guys, air mata kadaluarsa. Ini heboh banget. Gue ngelihatnya itu sampai gila. Gue bilang ini gak kira-kira ini, maksud gue kacau sih itu. Itu udah, gue gak tahu ya nyebutnya gimana. Lu masa kadaluarsa tapi disanggah. Gue bahkan sampai sulit menemukan kalimat yang pas untuk mengungkapkan apa yang harus gue ungkapkan gitu. Gue mau ngomong takut terlalu kasar, tapi udah terlalu gila sih buat gue. Tapi gini, disanggah lagi, sanggah terus. Polri, maksud gue dari kepolisian mengakui penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober. Meski begitu, mereka mengklaim bahwa gas air mata yang telah kadaluarsa itu tidak bahaya. Jadi gini, kalau nggak salah ya, ada 3 jenis nih. Ada 3 jenis gas air mata. Ada yang warnanya terakhir merah. Yang merah ini bahaya. Jadi menurut dia, kalau misalkan gas air mata udah kadaluarsa, berarti kadarnya udah turun. Emang masuk di akal juga sih. Jadi harusnya dia perih, tapi tiba-tiba dia nggak perih lagi karena udah kadaluarsa. Mungkin daya kimianya ini udah berkurang karena itu udah kadaluarsa. Menurut kepolisian, masuk di akal buat gue, bisa jadi. Tapi faktanya nggak begitu. Faktanya gue ngeliat foto-fotonya, itu matanya sampai sekarang ini, foto terakhir, mungkin beberapa hari kemarin itu foto muncul, itu merah banget, masih kayak luka gitu matanya. Mungkin kadarnya turun, tapi racunnya nambah, bisa jadi kan. Jadi sangkalan itu harus dibarengin dengan fakta yang ada gitu. Oke, gue lanjutin. Ini agak dahsyat sih ini. Gas air mata tidak berbahaya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan senyawa dalam gas air mata berbeda dengan makanan. Ia menjelaskan bahwa jika gas air mata memasuki masa kadaluarsa, berarti kadar zat kimianya justru semakin turun. Jadi kalau sudah expired, justru kadarnya dia berkurang zat kimia, kemudian kemampuannya juga akan menurun. Menurut dia kayak gitu. Tapi gue ngeliat hembusan asapnya sih dahsyat juga tuh ya, gitu. Cuman nggak apa-apa ya, biarin, biar dia pada girang, biarin. Terus satu lagi, tidak ada satupun dia bilang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Bener, emang bener. Gue setuju banget. Emang nggak akan gas air mata ini nggak menyebabkan kematian. Memang iya, memang bener. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Dia bilang, tunggu, jangan dipotong video gue nih. Gue masih belum beres. Tungguin. Karena apa? Terjadi berdesak-desakan, terinjak-injak.
tertumpuk-tumpuk mengakibatkan kekurangan oksigen di pintu 13, pintu 11 dan pintu 14 dan pintu 3. Ini yang jadi korban cukup banyak. Jadi bukan karena gas air mata dia meninggal, tapi karena berdesakan. Gue mau nanya, kenapa dia berdesakan? Karena lu tembak. Ya salam. Jadi kayak main inian kita teka-teki silang nih. Ya memang bukan nggak mematikan. Gas air mata itu memang nggak mematikan. Tapi karena ditembakin, orang jadi kabur, jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi meninggal. Gara-garanya apa ya? Gara-gara ditembak. Udah intinya begitu. Jangan ngeles-ngeles maksud gue. Oke, gue mau lanjut. Ada polisi dari Malang yang sujud meminta maaf videonya. Bagus banget gue ngeliat pakai drone segala. Keren. Memang namanya orang minta maaf harus dimaafkan. Tapi yang disayangkan di Jakartanya justru ada pembelaan gitu. Membela diri. Sedangkan di Malangnya minta maaf. Minta maaf adalah, jadi minta maaf sama dengan mengakui kesalahan. Kan gitu. Kalau dia nggak salah, ngapain minta maaf? Berarti dengan minta maaf, berarti ada kesalahan. Kan intinya kayak gitu. Jadi, ya nggak tahu lah, bebas-bebas aja orang beropini. Cuman gue paling nyangkut pikiran gue adalah yang tadi, yang dia bilang gas air mata nggak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian karena desak-desakan. Ya tapi kita mesti cari tahu kenapa itu orang berdesak-desakan. Karena nonton bola bukan cuman kali ini aja. Udah puluhan tahun nggak pernah ada desak-desakan. Kok bisa ada desak-desakan kayak gini? Karena ditembak air mata. Ya aduh kayak ngajarin di kelas gue. Ya udah deh. Oke udah cukup ya. Sekian dulu video dari gue. Semoga kalian mendapatkan informasi terbaru. Kalaupun yang udah dapat informasi sebelum gue ngomong, ya nggak apa-apa untuk penyegaran aja, untuk pengingat aja buat kalian. Oke. Sekian dulu video dari gue. Gue Persija, gue champion.